Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% pada kuartal pertama 2022 menandakan situasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya sembuh dari dampak pandemi COVID-19. Namun sudah dapat dikatakan mulai membaik dari beberapa sektor konsumsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada kuartal pertama 2022 menandakan situasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya sembuh dari dampak pandemi COVID-19 meski sudah mulai membaik. Pasalnya tingkat pengangguran di Indonesia masih berada di angka 5,8%, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi sebesar 4,9%. Anda mengatakan belum sepenuhnya sembuh, betul. Tapi bahwa kita sudah mulai membaik juga betul. Kan kayak gitu, karena semuanya proses pemulihan ekonomi itu memang berjalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah. Baik itu untuk penanganan COVID-nya maupun di dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan. Di samping itu, Menko juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh konsumsi investasi dan konsumsi rumah tangga di Indonesia yang tumbuh 4,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan buah dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga masyarakat kini lebih leluasa beraktivitas. Kalau jumlah COVID-nya menurun, kita bisa lihat masyarakat mulai melakukan kegiatan. Dan itu artinya seperti kemarin 84 juta masyarakat mudik pasti menimbulkan kegiatan ekonomi. Jadi concern pertanyaan Anda mengenai kondisi ekonomi rumah tangga secara bertahap akan membaik, terutama kelompok menengah bawah. Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi yang didominasi oleh usaha kecil, mikro, dan menengah, pemerintah melalui Kementerian Kominfo meluncurkan program adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM. Menkominfo Johnny G. Plate berharap produktivitas UMKM yang masih secara luring dapat didorong oleh digitalisasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi serta produktivitas para UMKM dengan mendorong digitalisasi bagi UMKM yang masih berjualan secara offline. UMKM dipilih sebagai representasi ekonomi rakyat dikarenakan dapat memberikan kontribusi pada produk domestik bruto nasional sebesar 60,42%. Bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan ini, dapat mendaftar melalui umkm.goonline.kominfo.go.id dan untuk pendaftaran terhitung dari tanggal 15 hingga 22 Mei 2022. Konsistensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM serta mikro yang dari tadi selalu disampaikan begitu besar perannya, terutama melalui aktivitas perdagangan melalui platform digital. Perdagangan digital, e-commerce, diproyeksikan memiliki kontribusi signifikan terhadap total ekonomi digital Indonesia. Yang kita juga perkirakan digital ekonomitas pendampingan terhadap total 70.000 UMKM sampai dengan tahun 2024. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda menyampaikan bahwa presidensi G20 Indonesia dapat mencapai kesepakatan dalam mempercepat dan memperkuat transisi energi global yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, menurut Maudy, ancaman serius itu perlu segera ditangani bersama dalam presidensi G20 Indonesia.
Organisasi Kesehatan Dunia telah menyebutkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman terbesar kesehatan global di abad 21. Hal tersebut pun diikuti dengan munculnya banyak penyakit baru hingga menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim juru bicara presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda, mengatakan transisi energi menjadi isu prioritas yang akan dibawa ke dalam agenda presidensi G20, di mana fakta ini diikuti dengan naiknya suhu tahunan hingga 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan. Maudy juga mengharapkan dengan dijadikannya transisi energi global presidensi G20 sebagai isu prioritas, mampu mencapai kesepakatan bersama dalam mengatasi ancaman perubahan iklim yang berkelanjutan. Terkait Sustainable Energy Transition, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam mempercepat dan memperkuat transisi energi global yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Belajar dari pengalaman vaksinasi COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan melakukan kebijakan yang sama pada data imunisasi anak. Jika data vaksinasi 1, 2, dan booster tercatat rapi di aplikasi Peduli Lindungi, maka Kementerian Kesehatan juga akan merapikan catatan imunisasi anak dalam aplikasi tersebut. Sehingga setelah anak diimunisasi di layanan kesehatan manapun, dipastikan tercatat secara digital. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pada bulan imunisasi anak nasional 2022 bahwa program imunisasi pada anak di Indonesia akan segera menjalani digitalisasi, di mana nantinya rekam jejak imunisasi pada anak tersebut akan terekam secara digital di aplikasi Peduli Lindungi tanpa harus tercatat secara manual di buku kesehatan ibu dan anak. Menkes juga menyatakan adanya digitalisasi ini akan memudahkan para anak saat bersekolah karena sebagian dari beberapa instansi memerlukan rekam jejak imunisasi anak. Oleh karenanya Kemenkes sedang mempersiapkan sistem aplikasi Peduli Lindungi yang diharapkan tatkala nantinya sudah siap, maka penggunaan digitalisasi data pada imunisasi anak dapat diterapkan dengan lancar. Nah, sekarang memang sedang dalam persiapan. Ya, mudah-mudahan pada saat kita launching nantinya dan pada saat vaksinasi ini diberikan itu sudah siap sehingga akan mulai penggunaan digitalisasi sistem informasi teknologi kesehatan untuk program vaksinasi nasional ini. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai strategi Medan dorong migrasi TV digital bersama rekan kami Mona Azarinisak. Sesaat lagi.